Yo, welcome back to our channel Generasi Pencerah Podcast. Seperti biasa, kita bakal sharing-sharing pengalaman lagi yang insya Allah bakal bermanfaat ya. Bukan hanya sekedar info, melainkan juga tentang ilmu. Nah, gimana nih Gi? Kita udah kedatangan tamu baru lagi nih Gi ya, kira-kira Gi ya? Iya sih. Ini tamunya luar biasa jauh banget ini. Iya. Iya, kemarin kita ke Afrika Utara ya. Kemana tuh? Ke daerah Mesir mana tuh? pokoknya, Mesir. Iya, Mesir. Masih Sekarang masih kita Afrika kemana sih. lagi nih? Keliling-keliling. Iya, masih kita keliling-keliling dunia ini Gi ya. Ah, iya, benar-benar. Jadi gimana nih Gi, sebelum kita mulai nih, lu mau ngasih gambaran dulu gini tentang bintang tamu atau narasumber kita sekarang nih? Sebenarnya lebih enak langsung di narasumbernya aja deh ya. Narasumber Iya, kita langsung aja kita panggil tamu istimewa kita yaitu Arya Kurniantoro. Kurniantoro. Ya. Gimana Arya Assalamualaikum warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Waalaikumsalam, MC kita waalaikumsalam. Algi Fari Aulia Rahmadan ya? Iya, Lupa benar. gue nama Algi. Sama Udah Audi lama kita, Siti. udah lama ya. Udah lama ya. Nama lengkapnya kadang kan disebut di absen. Benar-benar sih. Benar kan? Gimana ya? Sekarang udah Kabar sehat ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Aman lah insya Lancar di Allah. sana, lancar. Kuliah lancar tuh. Lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Lagi musim dingin atau musim panas di sana? Musim dingin sih Oh, musim sama di dingin. sini. Sama kayak Mesir lah. Tapi Oh, lebih Oh iya. dingin Mesir. oh gitu. Sini 18 gitu lah ya. palingan. Oh, itu nggak pakai Oh, AC ternyata berarti Sudan itu bisa ya. dingin ya? Di Dingin. Sudan Oh, tapi gue sorry ya. Kok kalau gue lihat skill orang-orangnya itu kan berkulitnya berkulit berwarna yang gelap gitu kan. Ternyata bisa dingin juga di sana ya. Iya, nggak tahu. Jadi suhu itu nggak mempengaruhi putih apa hitamnya nggak. Oh gitu. Itu Lah jadinya orang Arab, mungkin faktor genetik. Arab Saudi itu panas loh, lebih panas. Oh iya. Tapi itu Iya, iya. cakep-cakep orangnya. Iya benar sih ya. Iya Mancung-mancung kan? lagi ya. Jadi gini nih ya, kita masuk ke pembicaraan kita ya. Iya. Jadinya sebenarnya tuh kita mau sharing-sharing bagaimana sih tips and tricks orang Arya yang bisa kuliah di Sudan. Entah itu nanti lu sendiri bakal jelasin jalur apanya gitu kan. Bagaimana sih pendidikan di Sudan itu, bagaimana sih menyikapi kehidupan di Sudan sambil belajar gitu kan. Ya mungkin ditambahin Ki, ada nggak Ki yang Iya pengen sih lu paling tanya-tanya ya nih? gimana sih cara kita survive di sana gitu. Nah, kemudian Iya. ada apa jalur-jalur beasiswanya mungkin ada apa aja gitu ya. Ya udah langsung Iya, aja Bu. boleh. Ya, langsung aja nih ya kita tanya-tanya nih ya. Ya. Untuk kebetulan juga kita udah kedatangan bintang tamu. Sayang rasanya kalau kita nggak manfaatkan ilmu atau pengalamannya. Iya benar sih. Jadi lu pribadi nih ya, lu kan Yoi. dulu juga kita sempat sekolah bareng dan juga lu sempat mengabdi juga. Lalu kenapa dari sekian banyaknya negara yang memang notabene juga bisa atau mumpuni untuk memberikan ilmu tentang agama, tapi kenapa seorang Arya itu memilih Sudan untuk menjadi pilihan untuk menuntut ilmu? Kenapa ya? Jujur, gue juga bingung sih kenapa milih Sudan ya. Tapi Ikut temen waktu ya, ikut awal temen. ya. Jadi mungkin kalau sekarang sempat gue nyesel gitu. Tapi waktu titik awal ya waktu itu tuh karena 5 poin sih gue tuh 5 poin kenapa gue milih Sudan daripada yang lain-lain. Itu pertama masa kuliahnya. Jadi di sini ini sesuai dengan apa yang kenal Faisal Maulidi waktu itu ya kan angkatan future ya angkatan 6 gitu. Datang ke kelas Sudan kan orang Sudan mahasiswa Sudan. Lalu bilang di sini itu mahat logo itu apa ya? Kelas bahasanya. Jadi di Mesir itu kayak kelas bahasa itu pasti wajib gitu. Karena susah banget lulus tanpa langsung kuliah itu di Mesir susah banget tesnya. Sedangkan di sini itu langsung kuliah. Jadi otomatis masa kuliahnya itu 4 tahun. Jadi lebih murah, lebih cepat ya. Iya, lebih murah juga ya benar. Lebih murah, lebih murah. Iya. Kedua lebih murah juga. Waktu pertama kali datang itu budget Mesir itu kira-kira 25 juta. Semuanya ya. Untuk semuanya 25 juta ke awal keberangkatan, tiket udah termasuk semuanya sih. Itu 25 juta. Sedangkan Sudan itu cuma 15 juta lah kira-kira. 15 juta awal keberangkatan, lebih murah. Ketiga itu bahasa Arabnya. Jadi Sudan itu terkenalnya itu bahasa Arabnya yang di pasar, di kampus dan orang-orang yang ngomong sekitar kita itu
itu paling dekat sama bahasa Arab Futsal. Kemarin sempat disinggung kan ya. Bahasa Arab Iya, Futsal yang benar-benar. resmi ya kan, yang kita ngomong itu kayak Iya, fahaluka ya akhi iya. gitu. Berarti lu udah nggak Oh, asing Gitu lagi kan. ya sama bahasa-bahasa sana ya, udah nggak asing, karena lu udah bisa langsung Gak beradaptasinya asing, cepet ya. gak asing. Heeh. tapi bahasa Jadi resmi, bahasa Arab, maaf, sorry ya, bahasa resmi orang Sudan tuh apa ya? Kan kalau kita kan mungkin di Indonesia bahasa resminya tuh bahasa Indonesia gitu. Kalau ya di Sudan tuh bahasa apa itu ya? bahasa Arab ya. Oh, bahasa Arab. Tapi ya kadang kalau lagi naik transportasi, misalnya naik angkot dan sebagainya, itu pasti ada kata-kata dari J-nya lah, ada kata-kata amiannya, itu Oh pasti. gitu. Ya, Ya, Iya, lanjut pasti lanjut lanjut ya. ada poin sih. selanjutnya ya. Lanjut Tapi poin secara selanjutnya. umum itu poin 3. Jadi bahasa Arabnya fusha dan sebagainya. Keempat itu mungkin agak sensitif ya, tapi lingkungannya mungkin. Lingkungannya itu lebih terjaga. Jadi muamalah antar cowok dan Terus? ceweknya itu entah ya itu lebih terjaga gitu, lebih lebih masih syarat apa sakral gitu loh, hubungan-hubungan kayak gitu tuh. Sedangkan di negara seberang itu kan kadang saking banyaknya cowok cewek, kadang nggak terkontrol dan sebagainya gitu kan. Itu satu lagi apa ya, gue lupa. Intinya itu sih, eh untuk poin-poin yang kenapa gue ke Sudan itu. Waduh, menarik. Oh iya, menarik Terus banget ya. ya, Ini kalau boleh tahu nih, lo itu masuk ke Sudan itu jalur apa sih gitu? Terus kira-kira nih, kalau Hmm, misal ada dari teman-teman kita gitu, atau ada dari kelas kita, atau dari para penonton gitu, yang ingin gitu kuliah di Sudan gitu, nah kira-kira itu bisa lewat jalur apa gitu tuh? Atau mungkin ada beasiswa apa gitu? ya. Kalau jalur sih secara umum itu Kemenak ada dua aja sih. Kemenak sama MOU sih. Tapi MOU-nya luas banget ya. MOU kan Memorandum of Understanding, itu kan kesepakatan kayak pondok kita itu Darko kan. Itu kan MOU tuh. Ya Ya, kan. ya. Antara kampus dengan pondok kita itu punya kesepakatan sehingga pondok kita punya kuota gitu ya, ya, kan. benar-benar. Dan itu banyak banget, udah berapa pondok itu selalu ngirim kuotanya ke sini, terutama anak Riau, ada anak Riau, ada anak Lombok. Itu tiap ada tuh ada jalur masing-masing kuotanya. Di samping pondok, MOU pun ada dari Ormas, ya kan? Ormas. Ormas ya Oh PCNU, iya iya. NU kan ada kuota. Terus Muhammadiyah ada kuota, Persis ada kuota. Jadi kalau mau teman-teman mau ke sini itu cukup mungkin hubungin apa ya, di sini kan kalau PCNU singkatannya kan apa Urus PCNU cabang. singkatannya ya? Apa cabang, cabang istimewa Istimewa. Nahdlatul Ulama. Iya. Artinya mungkin kalau teman-teman mau cukup mungkin DM IG-nya ya. IG-nya itu Hmm, ada PCNU Sudan, Muhammadiyah Sudan. Itu di DM aja, Kak, gimana keberangkatan ke Sudan, infonya ada kuota enggak, itu cukup itu aja sih. Karena nanti akan update sih, biasanya mereka juga ada apa? Ada infonya juga biasanya BCA-nya. Itu MOU ya. Ormas, pondok, dan bahkan individual itu ada juga. Samping itu hmm. ada Kemenak. Ya, Kemenak. Oh, Kalau Kemenak ini yang Kemenak dari pemerintahnya ya. dari pemerintah ya. Ini yang resmi, yang mamap katanya beasiswa gitu. Tapi nyatanya Oh. enggak. Tapi jalur doang, jadi cuma Iya, jalur aja berangkat. iya. Nah ini Kemenak itu ada 40 kuota kalau ke Sudan ya. 40 Iya iya. kuota dari kemarin, Nana, waktu keberangkatan 2018 ya kemarin, itu tes kita dari 700 orang, lulus 40 orang ke sini, dan Ana termasuk ke Wah, lewat jalur Kemenang gitu. luar biasa nyingkirin ratusan Persaingannya orang lebih ya. lebih mungkin lebih apa ya? Lebih banyak, lebih ketat lah di situ ya. Eliminasinya juga Bisa dibilang gitu lumayan sih. banyak. Hoki. Tapi ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong nih, tadi kan lu cuma ngejelasin jalur ada beberapa jalurnya. Cuma kan juga gue yakin ada syarat-syarat tertentu ataupun standaritas untuk bisa meraih beasiswa ataupun jalur-jalur yang lu udah sebutin. Itu contohnya kayak jalur apa aja sih? Kan kalau gue kemarin ngobrol sama narasumber yang dari Mesir itu kayak minimal harus hafalan 2 juz gitu kan segala macam. Kalau untuk ke Sudan ini Ya, kriteria prosedurnya apa gitu?
sebenarnya kurang lebih sama ya, karena tesnya itu sama, soalnya itu sama. Jadi kemarin itu waktu tes Kemenak itu, contohnya tes Kemenak ya, tes Kemenak itu kan gede banget tuh, tiap di satu hari di tiap UIN itu dites tuh semuanya tuh, dan satu soal semuanya serempak semuanya, soalnya ya hafalan Quran gitu kan, ada yang syafahi atau Lisan ngomong ya, gitu kan, ujian lisan ya, ujian lisan, ada yang tertulis. tahriri, yang nulis ya kan. Itu sama, kalau di Kemenak itu menentuin 2 juz ya kan, jadi juz 1 jadi juz 2 dari depan itu. Terus kemarin ada tesnya juga hadis kan, hafalan hadis itu beberapa hadis doang sih yang kayak mudah-mudah lah insya Allah gitu. Terus ada mungkin fikih ya, fikih secara umum gitu. Fikih, ada tarikh Islam ya kan, Nabi Muhammad lahir di mana, Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagainya. Ya itulah kayak gitu, Basic tarikh lah ya itu Islam, ya. basic, balago dan sebagainya. Itu jadi tergantung tadi ya, jadi tergantung siapa penyelenggara beasiswanya. Ya, Oh iya. kalau penyelenggara beasiswanya tadi kayak Kemenak, ya Kemenak nentuin regulasinya, tes ini, tes itu, ya kan. Oke. Beda dengan misal pondok kita kemarin, tahu kan pondok kita itu ada tes umum gitu, dan soalnya yang buat yaitu nanti yang menentukan siapa-siapa yang lulus, ya penyelenggara Penyelenggara. beasiswanya atau jalurnya, selesai. Gitu sih jadinya. Tapi secara umum ya persiapan dirasat Islamianya, bahasa Arabnya, hafalan Qurannya itu mesti ada. Itu sih. Wah, Keren keren ya. sih. Ini udah singkat, padat, jelas, dan detail ya nih orang ada yang ngejelasinnya gitu. Tapi ya Begitulah. menyinggung tadi tuh tentang beasiswa ya. Nah, kira-kira itu kan setahu gue ya, itu di Mesir itu ketika tes Kemenak itu mungkin ada dari beberapa orang yang mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, kalau di Sudan tuh apakah yang tes itu ketika tes misalnya lolos gitu ya, nah itu dapat beasiswa semua atau enggak gitu? Oke. Kalau di Sudan itu beasiswa fullnya mungkin nggak ada ya. Nggak ada, artinya beasiswa full itu tiket keberangkatan, terus tempat tinggal, terus uang jajan dikasih tiap bulan. Itu secara umum sih nggak ada. Jadi Oh. Sudan ini itu cuman biayain kuliah gratis, ya kan. Terus tempat tinggal ada disediain asrama, terus makan juga dapet 3 kali sehari ya. Tapi ya orang Afrika. Oh, beda ya. Makannya bukan nasi ya. Iya. Aduh, ternyata ini juga ya Gia. Ternyata banyak banget nih ya cerita-cerita yang menarik di Sudan ya Gia. Iya sih Bu, bener. Menarik sih emang untuk diulas ini, diulas secara merinci ini. Weh, Aris udah ini ya. Iya tadi makanannya ternyata makanannya beda Gia. Iya. Makanan Beda. makanan Afrika tuh apa, nasi atau apa tuh? Iya. Apa ya? Jadi selera mereka itu agak beda mungkin ya. Jadi kacang-kacangan kebanyakan sih. Jadi kalau pagi tuh roti ini kita kan di asrama, jadi keunikannya ya, kelebihannya sebenarnya jujur juga asrama ya. Ada juga itu asrama, artinya di sini kita ya mungkin kekurangannya ya kadang ada orang Afrika yang kurang. Tapi secara umum baik ya. Secara umum baik, bersih dan sebagainya. Tapi ada pengecualian di kaidah umum, biasanya ada pengecualian. Ada yang jorok, yang keteknya bau misalnya kan. Ada kayak gitu-gitu. Bawaan Jadi, ya, mungkin bawaan. Jadi kita ini di asrama itu hidup bareng-bareng sama orang Afrika yang lainnya. Jadi orang Sudan bahkan nggak ada di asrama. Orang Sudan itu nggak ada di asrama. Jadi yang tinggal itu orang misalnya Nigeria, orang Asyad, orang Tanzania, atau orang Afrika kebanyakan gitu. Jadi bahasa Arabnya enak, prakteknya tuh langsung gitu. Enaknya gitu. Kembali ke makanan, ya kan, karena itu ya kan paginya bisa roti, terus ada namanya adas itu apa ya, kacang, kayak kalau bisa diolah bisa jadi kacang hijau mungkin, tapi karena mereka cuma rebus doang, ya udah jadi apa ya, hambar gitu, jadi kita harus tambahin garam lagi pagi itu misalnya. Kalau siang
Nasi, nasi terus sama kalau itu ada saya juga. Jadi kita biasanya nasi terus dikasih adas, kita kasih garam di atasnya, udah enak tuh. Biasanya Garam. di luar. Lucu ya Kecap, Jami, kecap. gitu. Nggak dikasih kecap sekalian ya? Nggak ada kecap. Kecap di sini mahal. Oh, Mahal. impor mungkin ya. Karena kecap itu Kecap impor ya Indo, barang. saus Indo itu mahal. Asli bisa dua kali lipat lah bahkan lima kali lipat harganya. Bisa di Indo cuma 3.000 satu botol kan. Sini bisa 15.000, cuma kecil doang. Oh, gitu. Jadi gitu. Tapi di luar biasanya nanti di luar itu ada yang jualan, nanti ada yang jualan bakwan, orang-orang Indo kan. Jadi kayak anak pribadi nih untuk menghemat pengeluaran asik. Itu ngantri kita di KOA itu antri koyong gitu kan. Nasi, beli bakwan, terus masak telur. Ada jadi masaknya pakai kompor listrik. Itu enak sih udah. Jadi makanan begitu. Jadi ada pasti ada masak sendiri beli gitu. Pasti Berarti lu bukan hanya beradaptasi tentang soal pelajaran maupun pendidikan, juga harus beradaptasi dari banyak hal ya, kayak makanan ya kan, pola hidup segala macam ya. kultur shock gitu, Bu. Kultur shock pasti. Kulturnya malah kerasa banget di sini. Gitu. Tapi tadi kan juga lu udah sempat nyinggung nih ya tentang orang Sudan seperti apa. Dan gue sih dengar-dengar, karena emang di teman-teman kita juga bukan hanya lu doang yang kuliah di Sudan, juga banyak juga yang lain di Sudan. Gue sih ngedengar hanya segelintiran orang, segelinting. Mungkin juga tingkat kejahatannya itu di sana masih tinggi gitu loh. Lu bisa jelasin nggak kenapa gitu? Dan kadang-kadang yang orang-orang pendatang seperti lu, pelajar Indonesia itu yang menjadi korban gitu loh. Kenapa ya bisa kayak gitu? Mungkin dari kenapa banyak kriminalnya dulu mungkin ya. Kenapa? Karena ekonominya rendah. Benar itu. Iya, itu salah satu pengaruhnya ya. Kesejahteraan itu ngaruh banget. Harus negara miskin, bisa dibilang bisa ya, gue nggak enak bilang negara kedua, negara miskin. Inilah apa? Ya negara pengen kaya lah. Negara berkembang ya. Berkembang ya kan. Ini ekonominya jujur, cerita aja mungkin awal kedatangan gue ke sini. Ini untuk menggambarkan seberapa kuat mata uang Sudan. Ya, kita patokannya ke dolar ya, dolar. Ya. Ya kan. $1 itu kan 15.000 rupiah ya. $1 kira-kira lah, atau 14.000. Awal gue kedatangan ke sini, itu $1 itu sama dengan 40 pound. 40 pound Sudan. Ya, 40 pound Sudan. Jadi $1, 40 pound Sudan, 15.000. Ya, jadi gitu kursnya. Pada tahun 2019 atau 2020, sekarang deh, dalam jangka waktu berapa? 3 tahun lah kira-kira. 3 tahun lebih. Itu $1 sekarang 450 pound. 2018 40. 2018 40. 2021 450. Berapa kali lipat coba? 100. Berarti lu sekarang jadi sultan mahasiswa nih ya? Iya, bener. Tapi kalau sultan mahasiswa enggak juga, karena nilai mata uangnya itu jadi lemah. Kalau kita nggak terlalu ngaruh sih jujur. Jadi kita dikasih $100 kan, jadi kita kirim itu rupiah dijadiin dolar, habis itu disamain dengan kurs ini. Jadi nggak terlalu ngaruh. Tapi kasihan orang Sudan. Dulu tuh beli mereka itu satu roti kan. Roti itu biasanya 2 pound, satu roti, 1 pound, 1 june. Sekarang satu roti itu udah 20 pound. Itu mahal banget dah. Iya. Jadi gitu. Karena kenaikan mata uangnya lemah, ya mereka bingung kan kerja apa dan sebagainya kan, susah hidup. Akhirnya ya mau instan ngepet gitu. Kalau Indo kan itu ngepet gitu kan, mau instan ya nolong dan sebagainya. Dan kenapa targetnya orang-orang turis kayak kita nih, orang ya mereka anggap orang-orang turis ini orang kaya ya kan. Oh iya, benar. Jadi ya kita misalnya nih udah malam ke daerah yang rawan misalnya,
ada relawan sendirian sambil main HP. Ini juga nggak cuma di Sudan ya, di negara tetangga juga mereka juga nggak berani ngeluarin HP di jalanan. Jadi ngeluarin HP udah kayak ngundang serigala lah ibaratnya. Oh, Gitu. Jadi kenapa banyak Tapi ya itulah. menarik nih kalau kita bahas nih. Misalnya itu kan lagi ini ya, pasti lagi inflasi tuh, kayak hiperinflasi itu ya, menaikkan 10 gitu ya, 10 kali lipat. Nah, itu kan apa ya, kalau orang tua kita gitu di Indonesia itu banyak yang beranggapan kalau misalnya kan Sudan kan lagi ini loh, lagi konflik loh gitu. Nah, Ya. kalau iya. misalnya tempat mahasiswa Indonesia kuliah ini sebenarnya gimana gitu kondisinya gitu, kondisi sosialnya Oh Iya, gitu, iya. aman gak sih gitu aman kan nggak ya? gitu? Apakah pasti kan itu kalau misalnya apalagi ketika kenaikan apa ya, kurs itu tuh jomplang banget gitu ya. Nah itu Mm. di Indonesia aja sampai ada apa ya, reformasi gitu ya. Nah kalau di sana tuh Masih. keadaannya gimana sih gitu? Artinya ya apa ya, ya keadaan sosialnya gitulah gitu. Jadi Iya. apakah benar gitu yang media-media sampaikan gitu kalau misalnya Sudan tuh rawan konflik atau yang lain-lain gitu. Gimana tuh ya? Kalau dibilang rawan konflik dan sebagainya sebenarnya enggak ya. Jadi paling oke, konflik berkecamuk, mungkin politiknya itu agak panas, tapi itu mungkin untuk Sudannya sendiri. Jadi negara Oh iya. Sudan secara umum ya konflik gitu. Hmm. Tapi kita nih, ya kita ketika mereka, jadi konflik mereka itu cuma pakai demo biasanya, demo. Jadi demo aja kerjaan mereka itu biasanya ada masalah dikit, demo aja. Listrik sering mati, demo aja kerjaannya. Pokoknya ada masalah dikit, demo. Dan kalau udah demo, biasanya kalau udah demonya dalam masa yang besar, dalam pesertanya banyak dan sebagainya, kampus libur. Hmm. Libur Ada nasional keuntungan berarti itu juga ya. ya buat mahasiswa ya. Libur Iya, nasional ngaruh. gitu. Emang asem banget ya pokoknya dah. Kayak gitu-gitunya tuh, jadi alurnya begitu tuh, ada masalah, demo, kalau udah demo besar, kampus libur. Aduh, itu jadi paling permasalahan itu. Jadi orang tua misalnya khawatir itu sebenarnya karena tergantung kita ya sendiri sih. Kalau gue pribadi selalu mempercayakan, nah aku aman. Tapi emang aman. Jadi di sini misalnya lagi demo, kita di kamar aja, di rumah, di asrama, diem aja. Dan asrama itu cukup besar ya, kayak besar pondok lah, pondok kita itu kan gede itu kan. Ya di situ aman, nggak kemana-mana. Bahkan keluar pun jajan-jajan dan sebagainya itu aman. Karena demonya itu di pusat Pusat kota, kota misalnya ya. di Monas, sekitar Monas gitu, misalnya kalau di Jakarta itu kan di situ aja. Kalau di Indonya di rumah di Cengkareng misalnya, di Tangerang itu aman-aman aja, santai. Jadi aman kok, insya Allah. Tapi yang paling ganggu itu tuh kalau udah demo terus kampusnya libur. Jadi tadi tuh yang gue omongin, target 4 tahun sekarang sia-sia. Sekarang gue semester berapa? Baru makin masuk semester 6. Jadi Oh. Waduh, libur setahun ya. satu semester 8 kan. Jadi semester 8. Semester 6 sekarang. Aduh, itu Kok disayanginnya ngaruhnya itu. sebegitunya ya? Kok mengaruhnya begitu Ya, sebegitunya? Kan kalau misalkan di Indonesia kan ya demo aja tapi KBM ya tetap berjalan gitu kan. Itu kan kembali lagi iya. kepada mahasiswa gitu kan, entah mau memilih demo atau mengikuti KBM gitu kan. Kalau di Ya, Sudan kampusnya enggak. kurikulumnya kurang rapi jujur. Maka kalau di sini itu ya ini kekurangan, yang mungkin nanti kita omongin kelebihan di sini ya. Karena gue nggak mau kufur nikmat. Itu Ya. kekurangannya itu. Kalau kelebihannya di Indo tuh rapi pasti. Kalau udah ada KBM, udah ada kalender kalender kegiatan mahasiswa gitu lah ya. Kapan lulus, kapan ujian itu rapi pasti kan. Kalau di sini berantakan. Liburnya nggak tahu berapa lama, terus nilai kapan keluar nggak tahu kapan. Aduh, itu riuh lah gitu-gitunya mah. Begitu Oh sih. gitu ya. Iya. Wah, Ternyata ini juga ya bedanya emang signifikan sama di Indonesia ya. iya benar Nah, Itu sih. tapi sih. bener. Jadi gini ya, yang tertarik yang gue bahas dari cerita yang lu udah panjang yang lu alamin, untuk transisi adaptasinya itu lu benar-benar apa sih strategis orang Arya nih untuk bisa menyikapi yang langsung, wah di Sudan itu ternyata beda dengan Indonesia gitu Kak. Apakah lu dengan shock lu gitu kan, tapi juga mau nggak mau lu harus beradaptasi kayak gitu.
Ya. Kalau jujur, kalau shock, jujur titik kalau panas mungkin ya, panas dan sebagainya itu gue pernah beberapa hari pertama di Sudan itu keluar gitu ke jalan ke kampus kan, awalnya di rumah kan, nggak di asrama langsung, di rumah jalan gitu, terus ngirup polusi, kayaknya nggak tahu bensin mobil, bensin motor itu yang dipakai itu kayak solar semua. Kalau solar kan asapnya hitam ya, bau Iya, gitu iya. kan. Iya. Aduh, jadi ya singkatnya habis keliling terus keliling asrama gitu kan, keliling asrama kampus ya, terus naik kamar mandinya. Habis keliling sebagainya, pulang-pulang gue meriang. Meriang, ya Allah gini banget. Terus ya gitulah, itu pertama, tapi itu cuman singkat, kayak gampang itu mah teratasi. Jujur titik terpukulnya gue banget itu, gue tipikal orang yang kalau udah targetin satu itu gue kejar, dan ketika gue dapet itu gue bahagia banget dan gue tercukupkan, mau gimana pun keadaannya gue tercukupkan dengan itulah. Jadi ketika di awal tadi gue pengen lulus cepet, ya kan, pengen 4 tahun, terus pengen, jujur di sini kita mungkin singgung sedikit tentang pembelajarannya ya, pengen dapat fikih, belajar Syafi'i ya, fikih Syafi'i itu kan fikih yang sering diterapin di Indo ya, fikih Syafi'i, terus akidah itu ada akidah yang mungkin kita sering dengar Salafi lah atau Wahabi gitu. Kalau gue pengen belajar yang akidah Asy'ari gitu kan. Itu jujur waktu awal-awal terpukul banget tuh, karena di awal ini gue belum nemuin senior yang nemenin gue ke kajian fikih Syafi'i atau ke kaidah akidah Asy'ari. Gue nggak nemu dia di 6 bulan pertama lah. Terus di bulan, gue datang September 2018. Desember 2018 ada demo besar yang pengen nurunin presidennya lah. Presiden itu kayak Pak Soeharto lah, udah berpuluh-puluh tahun mimpin, terus diturunin gitu. Akhirnya kampus gue libur waktu itu, libur, dan gue merenung tuh, ya Allah gue pengen pindah ke Mesir kalau kayak gini mah. Itu titik terberat gue sih sebenarnya. Terus singkatnya, udah lewat fase itu, akhirnya kuliah lagi, dan akhirnya gue nemu senior yang bisa ngarahin gue ke kajian. Di situ gue nemu kajian fikih Syafi'i, di situ gue nemu akidah, belajar juga. Di sini di luar kuliah ya, pernah disinggung sama pembicara kemarin itu talaki ya, beda talaki sama kuliah gitu kan. Di situ gue ketika nemu, akhirnya gue tenang, karena ternyata tujuan gue sekarang bukan, gue ngubah mindset gue, nggak perlu lulus cepet, nggak perlu, udah yang penting ilmunya. Bahkan Imam Bener Syafi'i sih, aja bener ilmu belajar itu bahasa penting Arab. sih. Imam Syafi'i kalau nggak salah belajar bahasa Arab 20 tahun loh. 20 tahun belajar bahasa Arab doang, belum belajar yang lain-lain gitu. Nah gue pengen, siapa gue pinternya kagak dan sebagainya, tiba-tiba pengen 4 tahun lulus, pengen jadi alim ulama, waduh, enggak lah. Jadi dapat kajian, tenang gue. Itu sih, jadi karena gue dapat apa yang gue pengen dan gue tenang. Mau gimana pun keadaannya, politiknya beginilah, aduh libur dan sebagainya, sekarang gue ya udahlah nggak apa-apa. Begitu, Fokus sama tujuan sengsaranya lu lah bareng-bareng sekarang kok mah ya. di sini, bareng-bareng kita. Iya. Intinya lu fokus sama tujuan lu aja gitu ya. Ya tadi ternyata itu bertahan, ternyata juga dia harus emang punya harus mempertahankan tujuannya, atau emang harus gimana ya, harus benar-benar memantangkan tujuannya gitu ya. Iya sih, benar. Yoi. Oh iya, Tapi gini ya, gimana Mang Gage? apa gimana sih kalau di sana tuh ada skripsi nggak gitu tuh? Kan kalau di Indonesia tuh setahu gua kan ada skripsi gitu kan ya. Nah, juga kan kayak lingkungannya gitu, bukan lingkungan sih ya, pembelajarnya kayak kurikulumnya nih kalau di Indonesia itu, kalau gua sendiri gitu kan, itu kayak ada apa ya, penghususan gitu, konsentrasi gitu. Kalau misalnya kemarin si narasumber kemarin itu, kalau di Mesir itu dia ada kayak penghususan gitu loh. Iya, tapi sebelumnya lo ini kan jurusan apa dulu gitu tuh ya? Sahur ini belum nanya ke situ ya. Gimana tuh ya? Aman. Kalau jurusan kurang lebih sama ya, jadi alurnya itu sama kayak negara sebelah. Kita nyebut negara sebelah ya. Jadi tahun. Jadi semester 1. Jadi awal datang itu udah fakultas ya, bisa dibilang mungkin ya. Iya, boleh. Gue itu udah masuk fakultas Syariah wal Qanun. Syariah ya, fikih kan, fikih dan usul fikih dan hukum-hukum lah, halal haram dan sebagainya. Itu Syariah wal Qanun.
konon itu undang-undang. Ya, PKN di bahasa Arabin lah. PKN di bahasa Arabin gitu. Iya, boleh. Itu fakultas. Jadi awal kedatangan itu fakultas syariah wal konon. Di semester 1, 2, 3 itu belum ada penjurusan. Jadi kita tuh kuliahnya itu bareng, kebanyakan juga ada beberapa mata kuliah yang bahkan musyarak. Musyarak itu semuanya tuh, jadi bukan semuanya sih, dari ada fakultas saya itu ada fakultas dirasat Islamiyah, gitu nanti khususnya atau jurusannya itu tafsir, terus hadis, akidah di situ. Terus ada Bulughul Arabiyah misalnya, itu di situ kita di semester 1 itu bahkan sampai 5 atau 6 mata kuliah itu di satu koah besar, di satu tempat besar kayak Itu apa? Kayak kuliah umum lah apa? ya, kuliah umum ya. Kalau Kuliah Indonesia umum, kuliah umum. tablik akbar. Iya, oh Tablik iya. akbar. Iya, boleh. Itu segitu. Jadi awalnya tuh sudah masuk semester 4, gue udah ngambil jurusan. Jadi kalau di fakultas gue sendiri mau milih jurusan syariah atau konon, dan gue ambil jurusan syariah. Jadi begitu. Jadi udah penjurusan sekarang, udah jurusan. Terus tadi soal skripsi, ini ada beda sama negara sebelah gitu. Tapi nggak seketat orang Indo. Orang sampai Indo kan diterima proposalnya semprotulation gitu. Bener ya, harus dipublikasi gitu ya. Word itu harus diaplikasi gitu. Dipublikasi. Ya, bener. Nah itu keren sih sebenarnya, seru sih gitu ya. Jadi semangat kan, jadi ya Iya. biar orang lain juga tahu proses kita lah gitu. Itu bagus. Di sini juga sama prosesnya kok. Jadi kita nanti di semester 8 atau semester 7 atau semester 7 akhir itu ada skripsi, ya alurnya sama. Ada proposal skripsi, ya kan, ngajuin judul dan isinya, latar belakangnya kan kayak gitu ke dosennya. Habis itu kalau udah diterima, lanjut nulis skripsi, nanti selesai itu. Jadi emang persyaratan lulus itu skripsi, tapi di situ nggak ada sidang, nggak disidangkan. Jadi tapi ya ada nggak? tantangan nulis bahasa Arab, tapi nggak itu banget lah. Tapi itu di-upload nggak tuh? Dia di-upload masuknya ke upload ke jurnal gimana gitu? Apa cuma kita mengerjakan gitu terus ditandatangani, disahkan gitu oleh dosen gitu atau gitu doang? Udah gitu. Di-upload kayaknya nggak di-upload. Paling dikumpulin aja ada PPI di sini ya. Ada Persatuan Pelajar Indonesianya, itu mungkin dikasih ke mereka hard filenya, dan ya sebagai bantu-bantu aja buat generasi-generasi setelahnya gitu. Jadi kalau di-post ke jurnal enggak. Oh iya, tapi gue udah ngebayangin ya Gia, itu skripsinya ya walaupun nggak ada sidang, buset. Iya sih. Bener. Oh iya, tapi ya kan kalau skripsi itu biasanya ada syarat gitu, kayak misalnya harus memenuhi berapa mata kuliah gitu kan. Terus juga kan apakah sama kayak di Mesir gitu? Jadi nggak ada absen gitu atau gimana tuh? Oh iya, sama kurang lebih. Jadi di sini tuh ada absen, tapi nggak ketat banget kayaknya. Maksudnya kalau di Indo mungkin goib 3 kali ya. Oh iya, benar-benar. Iya. Absen itu di sudah itu absen bukan jadi syarat untuk kelulusan gitu loh ya, bukan hal yang diperhitungkan gitu ya. Mungkin jadi nilai tambah buat dosen yang benar-benar memperhatikan kehadiran. Ada beberapa yang ibaratnya diapal lah murid-muridnya gitu, terus di pertengah diapal, terus ketika ujian. Jadi kita lucu sih benar. Kuliah itu dari 180 penjurusan udah dikit sih. Penjurusan paling 80 orang, 100 orang lah sekelas gitu. Tuh kalau masuk kelas itu palingan cuma 20, cuma 3 soft doang. Pas ujian tiba-tiba rame. Aduh, begitulah. Jadi di sini sama kurang lebih. Jadi tadi kalau di sini itu syarat kelulusan yang penting tentu harus semua mata kuliah harus lulus ya. Jadi harus di atas KKM, jelas itu mah. Tapi kalau mungkin parameter nggak suksesnya mungkin ya. Jadi di sini itu kalau nilainya ada yang di bawah KKM itu 5 mata kuliah, 5 mata kuliah di bawah, itu
lebih dari 5 6 mungkin ya. Itu ada nilai merah dan dan setelah Daur Sani itu remedial lah. Setelah di remedial masih di bawah KKM, ya udah nanti dia otomatis Ulang. namanya mahmul, bukan mahmul apa ya, ngulang setahun dah, tendang ke tahun belakangnya. Itu. Jadi kalau untuk skripsi itu yang penting lancar aja, lancar. Tapi untuk lulusnya nanti, untuk dapat ijazahnya, ya itu harus semua mata kuliah selesai. Artinya yang lewat-lewat kemarin harus dikerjain gitu. Gitu sih. Jadi. Tapi gue sedikit kepo ya, bukan juga lebih kepo kali ya. Jadi gini ya, gue mau nanya nih, lu juga kan kita tadi banyak banget ya perjuangan yang emang harus lu juangkan di sana ya, entah itu tadi lu berbicara tentang plus minusnya di Sudan gitu kan. Nah, gue hal yang menarik yang ingin gue kulik dari diri lu tuh, motivasi apa sih yang ngebuat lu sampai saat ini tuh bertahan gitu untuk berjuang untuk menuntut ilmu? Motivasi apa? Apakah entah itu mungkin ya kan cara orang motivasi itu kan beda-beda ya, entah itu lu di sana punya pasangan, apakah lu dari keluarga, apakah dari keluarga, Benar atau ya. memang lu ya apakah dari keluarga atau apakah memang lu ingin menjadi seseorang yang nanti ke depannya ulama atau bagaimana gitu? Apa sih motivasi besar lu? Iya benar tuh. Motivasi besar ya tentunya sebenarnya harapan keluarga ya. Mungkin ya. Oh, anak pertama ya? Enggak, bukan. Ada anak terakhir malah. Oh, bungsu. Bungsu kita. Iya. Jadi benar-benar harapan keluarga sih. Ingat banget kala itu bahkan waktu awal kan gue tes pondok ya. Tes yang kuota pondok itu. Itu gue udah tes babak kedua lah, yang di situ tentuin 4 orang yang ikut. Di situ gue sampai nangis lah gitu, sama pelukan sama orang tua gue, padahal gue belum jadi berangkat waktu itu kan, karena gue ngabdi dulu karena nggak dapet kuota itu gue dari situ udah dapet vibrasi atau getaran kepercayaan dari orang tua gue kepada gue gitu. Samping itu jadi itu ya, orang tua terutama, dan dari keluarga besar gue pribadi itu sebenarnya ada darah apa ya, tuntutan untuk seharusnya ada yang orang alim lah di situ yang belajar agama, yang fokus agama. Dan beberapa teman sepupu gue itu, mereka itu ada yang mondok habis itu gagal, nggak betah. Gue satu-satunya gitu. Akhirnya gue punya dorongan moral sendiri lah dari situ. Samping itu ya gue seneng sih sebenarnya, dari dulu kan emang gue seneng kan, udah pada inget dulu kan ya, gue emang seneng sama belajar agama. Seneng hafal Quran, sosok agak tapi karena emang seneng, jadi gue udah suka jadi lu ya. Nah itu dia, kayak lu main bola Bu sama Algi kan, seneng kan bahagia kan, hobi sih ya. Iya udah gitulah, jadi udah passion, seneng, akhirnya jalanin aja, seneng gitu. Dia masih baca orang tua, passion, terus juga emang memperbaiki diri sendiri mungkin ya, dan ada dorongan fardu kifayah mungkin. Fardu kifayah itu kan kalau satu orang mendirikan, yang lainnya kan gak wajib ya kan, apa ayatnya itu hadis Taubah itu pokoknya di situ saat ada harapan lah, ada yang berdakwah, ada yang belajar, ya tafaqahu fiddin waliyunziru qaumahum idahum ya lahum yahdarun gitu kan. Langsung Aldi takun ayatnya lupa deh. Wal takun surat At-Taubah itu, wal takun ta'ifatun minkum, itulah pokoknya itu. Jadi dorongan pribadi. Iya. Gitulah, jadi dorongan fardu kifayah. Berarti jangan takut ya. Berarti kalau kuliah jauh gitu, jauh dari orang tua gitu ya. Benar. Kayak gitu sih jadinya. Tapi setelah lu rasakan kehidupan di sana dengan berbagai dinamisasi yang ada di Sudan ini, apa sih ya pesan-pesan lu untuk maupun penonton ini yang ingin masuk Sudan gitu kan? Apa sih yang ingin sekali lu sampaikan kepada orang-orang yang nantinya akan emang berkeinginan untuk ke Sudan gitu? Kalau pengen berkeinginan ke Sudan sih ya, mungkin nanti ada pesan ke semuanya aja ya.
Kalau orang yang Iya. pengen ke Sudan sih sebenarnya belajar itu di mana aja bisa ya. Kayak Benar, kemarin pembicara juga gue dengar. Ya tergantung orangnya. Mau sebagus semulia apapun tempat, kalau orangnya itu udah biasa aja dan pengen jadi biasa aja, ya akhirnya dia jadi biasa aja. Bahkan ya mungkin di lingkungan lu Abu atau lingkungan Aldi ada yang biasa, lingkungannya pasan biasa aja, tapi ada misalnya yang agamis banget gitu kan, pasti mesti ada itu kayak gitu kan. Iya. Artinya tergantung diri sendiri dimanapun. Kalau bahasa Arab itu al-ard la yuqaddisu ahlaha gitu. Tanah yang kita pijak nih, itu la yuqaddisu ahlaha, nggak mensucikan orang-orang di atasnya. Ini tanah Sudan, Dalam tanah Mesir, tanah Saudi lah, mana tanah haram pun ya ada berkah ya, tanah haram ada berkahnya, tapi nggak serta merta karena tanahnya itu bagus, karena bahasa Arab, karena itu mensucikan yang atasnya kita jadi baik, enggak. Ya itulah pokoknya. Jadi tergantung orangnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman mau kesini silakan, ayo kok di sini banyak teman, banyak di sini juga banyak ini juga ngaji enak banget kan, banyak ngajinya, banyak masyayikhnya di sini. Ya jadi tapi kalau ke tempat lain lebih bagus karena di sini udah nggak ada beasiswa. Gitu. Jadi Tapi kalau mendingan kuliah hakka walau karena muron ya saya. Ya. iya gitu, gue biasa aja. Tapi kan Itulah. kalau misalnya masalah beasiswa kan mungkin ada yang mungkin dari keluarganya itu kan ya menengah ke atas mungkin kan dia mampu gitu kan. Ya untuk pendidikan masa kita nggak berani berinvestasi gitu untuk pendidikan itu di akhirat benar. pula kan gitu ya. Iya. Siap Ustaz. Iya. Sebenarnya kita salah narasumber sesungguhnya Algi nih sebenarnya ya. Iya. Waduh. Dulu Algi diapain sih di pondok itu, julukannya itu apa gitu. Setara sama Yuda. Ya mungkin nantilah kita undang juga mungkin kalau ada kesempatan. Iya. Tapi ya, gue pengen nanya nih ya. Ini mungkin juga sebelum penutupan juga kan, selain gue minta pesan dan mungkin juga teman-teman yang merasakan gimana sih menuntut ilmu, tapi sisi lain harus meninggalkan keluarga yang memang udah menjadi support system kita juga gitu. Nah, untuk bisa menyikapi akan hal itu gimana sih ya? Kalau itu sih sebenarnya apa ya? Ninggalin keluarga pun sekarang udah canggih ya. Maksudnya udah biasa aja gitu. Jadi bisa teleponan, bisa video call, itu udah kangen tinggal video call, simple gitu. Kecuali kemarin sudah sempat 25 hari nggak ada internet, itu hal lain gitu. Tapi kan sekarang udah ada video call. Beda sama zaman dulu sampai Imam Ahmad bin Hambal itu diantar sama ibunya ke tempatnya terus nangis karena pengen pisah jauh, nggak ada komunikasi. Itu kan hal sulit lah dulu tuh. Ya kan dari itu jalan kaki kan, nggak tahu di jalan nanti dibegal, nggak tahu ada bahaya apa. Kalau sekarang ya pesawat udah aman, ya kan, kangen tinggal video call. Jadi sebenarnya halangan jauh dari keluarga itu ya mungkin beda ya, kalau emang ya harus dekat sama keluarga beda hal. Tapi kalau saya pribadi emang harus perjuangan ya hidup ya. Kemarin tuh ada sempat kata gini, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Wah, setuju banget tuh. Setuju. Ya kan? Ya kan, kalau nggak pernah dipertaruhkan, nggak berani jauh dari keluarga, nggak berani ngambil resiko, ya mau dapat apa gitu loh, nggak dapat apa-apa. Jadi gitu sih. Iya. Terus ya gitu sih kurang lebih lah. Jadi kalau itu. Ya. Gimana Gi? Kayaknya udah, walaupun sebenarnya kita pengen berbincang lama ya Gi ya, cuma memang karena terbatasnya waktu ya. Gue juga yakin lu ataupun Arya pengen lebih banyak sharing ya, cuma karena memang kita kebatasan waktu juga gitu kan ya. Tapi juga gue terima kasih sebanyak-banyaknya nih buat Arya yang kali ini menjadi salah satu narasumber kita ini, udah sempat meluangkan waktunya ya Gi ya. Iya, tengah-tengah kesibukannya, dan gue juga yakin semoga ini menjadi amal jariah kita bersama karena sudah mau untuk meng-share ilmu maupun pengalamannya kayak gitu.
Amin. Dan juga Terima kasih juga Abu sama Algi udah percaya sama saya. dan juga Enggak. terima kasih juga pada penonton yang udah mungkin sampai mendengarkan sampai akhir podcast kita Iya. gitu. Mudah-mudahan Iya. nempel gitu ilmunya gitu ya. Amin. Bisa Ya. ngalir gitu ilmunya, bisa dari narasumber Iya, kita iya. bisa sampai gitu ilmunya ke Mm-mm. para pendengar gitu. Sukses terus generasi Iya. pencara podcast. Anjay. Dan sukses Bahasa juga buat Jerman- Arya. Semoga dikasih Bahasa kelulusan. Jermannya ada nggak nih bahasa Jermannya? Ini Aduh, ya. untungnya aneh bukan orang Jerman gitu. Jadi Oh, kan iya. gue nggak pinter bahasa Jerman juga gitu ya. Mungkin untuk Pokoknya sukses selalu ya buat Arya. Semoga dikasih kesehatan Yap. selalu, kelancaran segala urusannya, dan juga Amin. dimudahkan untuk lulus menjadi seorang sarjana. Amin. Dan cepat-cepat balik ke Indo ya. Orang-orang Indo, Yap. khususnya kita, membutuhkan orang-orang seperti Anda. asik. Ya mudah-mudahan pulang Ya. ke Indo bisa membawa Dampak. ilmu yang bermanfaat gitu ya, bisa mencerahkan Amin. para generasi kita gitu ya. Amin. Amin. Gitu. Amin. Ya juga jangan lupa juga untuk para penonton juga untuk subscribe, like, dan komen gitu. Atau mungkin nanti untuk ada yang mau masih bertanya-tanya bisa tanyakan juga di kolom komentar gitu. Iya. Dan juga nanti kita bakal cantumin media sosial narasumber kita. Jadinya kalau emang mau langsung tanya ke orangnya secara pribadi bisa. Oke. Ya, saya Algi Fari dan teman saya. Abu Jalal Sidik. Kami Kita pamit undur diri. Kami dari generasi pencerah podcast pamit undur diri. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Thank you ya. Waalaikumsalam Kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Thank you ya. Yo, sama-sama lagi ya Bu.